untuk mengingatkan kepada YouTube siapapun namanya, ada konten yang bertentangan dengan hukum. Yang lucunya, kalau mereka selama ini komplain ada extra jurisdiction, kita coba-coba kita beraniin, walaupun kita dibina sendiri oleh bangsa kita. Aku bisa efektif. Giliran orang lain, kita ngomong jarak jauh kena dia bisa masuk ke negara, kita ngambil kita. Sekarang kita berlakukan juga itu extra jurisdiction. Mari semangat kita adalah apapun dia, jelas-jelas di sini norma standarnya adalah xenofobik, rasis. Kita maju, kita ingatkan. Dan saya mendapat kabar gembira pada saat saya baca di situsnya detik.com ya, jadi dikatakan bahwa dia mengetahui tanggung jawab itu. Nah, jadi kembali kepada 3 layer yang dinyatakan Pak Menteri, kita mengharap mari kita sama-sama bergandengan tangan. Ada trust lah di antara kita. Bagaimanapun penegak hukum juga jumlahnya berapa sih tujuannya dia ngejar-ngejar orang mulu gitu kan, nggak ada. Ya, karena dipompakan terus seperti itu, akibatnya timbul trust yang kurang baik di negeri kita. Akibatnya kayak kita cakar-cakar gitu. Kayak negeri Galia, begitu ketemu Romawi baru kompak. Kalau dijajah 5 negara asing baru kompak. Kalau nggak kita cakar-cakaran aja kayak negara asing gitu. Nah, jadi saya sih mengharapkan normatifnya ini sebenarnya sudah standar semua, sama global. Sekarang bagaimana kita membangun tadi yang 3 layer, membangun dari masyarakat, kemudian mengingatkan para IT administrator di institusi kita, kemudian juga mengingatkan kembali ISP, karena ISP juga kan punya andil di situ, dia ada keuntungan di sana. Jadi saya yakin nggak ada tujuan polisi bawahnya adalah menangkap-nangkapi orang. Ya. Jangan gara-gara ada oknum terus undang-undang yang disalahkan. Jangan seperti itu. Kita sama-sama kita menjaganya. Demikian saya mohon maaf kalau ada kurang dan perkataan. Terima kasih. Terima kasih. Makanya pada saat begitu undang-undang ITE itu disahkan terus si Kominfo kena hapus itu kan apa yang saya sampaikan, tidak apa-apa silahkan kalau mau menghapus itu, lebih berat dari itu juga tidak apa-apa. Komentar saya bukan malah saya dimarahin, itu kan melanggar hukum Pak, kenapa Bapak tidak protes? Tidak, itu kan ekspresi dari taruhlah mungkin menunjukkan bahwa saya ini bebas dari siapapun. Saya ini champion, we are champion. Oleh karena itu siapapun yang melarang akan saya tendang. Kominfo dihapus, yang lain dihapus. Tunjukkan kemampuan itu. Alangkah mulianya kalau itu dipakai untuk taruhlah gasak yang menjelekan Indonesia. Karena kan lebih baik itu daripada yang rumah kita sendiri dan aja. Oleh karena itu saya bilang tidak apa-apa, tidak usah rame-rame. Suatu saat kita akan bangun yang namanya awareness secara bersama-sama komunitas ini. Oleh karena itu pendekatan yang kita lakukan tadi saya sampaikan, saya tidak ingin terkontaminasi ada plus minus negatif positif factor cracker roti mari dan seterusnya gitu. Roti susur Pak. Roti susur Pak. Oleh karena itu sudahlah ini kan kita semua kan gitu, kita punya kelebihan masing-masing. Nah sekarang bagaimana kelebihan masing-masing itu kita arahkan untuk membangun bangsa ini. Kalau tidak sampai terus apa lagi dan bangun itu kan itu kita tentu dijamin ada namanya negatif sum game, ya kan, bukan zero sum game, negatif sum game. Jadi satu lari ke sana, satu lari ke sini, cuma jumlahnya malah negatif energinya. Kan kasihan kita ini kasihan gitu. Oleh karena itu mari energi kita salurkan convergence, tidak harus paralel tapi cukup convergence sehingga nanti vektornya positif samping. Saya kira itu Pak Bas tentu nanti akan ingin tambahkan. Pak Cahaya dulu. Pertanyaan. Dengan Lampung dulu. Oh gitu, oke. Lampung dulu aja. Oke. Banyak sekali. Iya. Kami persilakan Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Boy Yanto. Saya kebetulan blogging dari tahun 2000 dan selama ini ngerasa bahwa ada perubahan lah ya, cukup banyak mengenai kebebasan berpendapat. Cuman maaf loh Pak ya, dari omong-omongan sebelum ini saya kok ngerasa bangsa kita jadi bangsa minder banget gitu. Kayak tadi anti xenofobik dan sebagainya, kita kok ngerasa kayak
waduh saya dianggap remeh ini. Kalau saya ngelihat misalnya penyikapan kita terhadap fitnah, mungkin saya ngelihatnya nggak dari segi teknis ya, maaf, soalnya saya juga mungkin saya orang teknis, tapi saya juga lebih banyak di kreatif. Saya ngelihat daripada kita ngebabat yang namanya YouTube gara-gara fitnah, kenapa nggak kita umumin aja ke masyarakat kita? Barang siapa yang bisa bikin film yang mengcounter fitnah atau membuat film yang membuat Islam jadi lebih baik dan diupload di YouTube, kita kasih penghargaan. Itu adalah cara yang dewasa, Pak, dan cara yang sesuai dengan semangat yang sekarang lagi ramai Web 2.0, di mana semua orang berpartisipasi. Ada istilahnya user generated content, di mana semua orang bisa punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan kayak gitu kita jadi bangsa dewasa, Pak. Daripada udah tutup, halangin, enggak, kita malah encourage. Oke, siapa yang bisa bikin counter? Banyak, Pak, anak bangsa kita yang bisa. Saya kebetulan juga kerja sama di partner Bapak, saya kebetulan ikutan di kepanitiaan Inaita, Pak. Salah satu temanya itu kan, kita tahu tema Inaita tahun ini adalah kebangkitan informatika kita dengan kreativitas digital. Kreativitas digital, saya rasa salah satunya ya seperti tadi, Pak. Kita tantang bangsa kita biar nggak minder lagi untuk bikin sesuatu yang sifatnya jauh lebih baik. Dan kita main di sana. Kita main di level mereka deh, Pak. Jangan main di level yang main blog-blog gitu. Kita main, kalau memang mereka mau main di level kreativitas, kita juga bisa kok, Pak. Saya yakin itu. Ya kan, teman-teman? Ya kan? Terima kasih, Pak. Kompor. Yang belum masuk dulu. Yang ini belum, Pak. Oh iya. Belum. Oh, nggak masalah. Ready first, Mas. Ready first. Ada dulu. Tengok itu nanti. Ready mana? Ini Bu, Pak, Ibu di belakang. Oh, iya. Oke. Ini dulu ya, ini dulu. Maju. Pangku, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan-rekan. Nama saya Trisari Ningya. Saya juga blogger dan saya juga teman mengajar serta penyiar di radio swasta. Saya rasa semua yang rekan-rekan sampaikan tadi sudah banyak dan lengkap ya, Pak, ya, mengenai terutama pemblokiran dari situs tertentu oleh berbagai provider. Kemudian untuk lebih mendeskripsikan ya, Pak, bagaimana dampaknya terhadap user atas pemblokiran informasi-informasi ini, mungkin bisa diketahui bahwa blogger-blogger ini menggunakan blog engine tidak hanya untuk asal menulis saja gitu. Mungkin menurut berbagai pihak mungkin blogger hanya dilihat sebagai yang berkegiatan untuk mengapresiasikan tulisan dan pikirannya saja. Tapi di lain itu mungkin Bapak juga bisa dari pihak Kominfo ya, mungkin juga bisa mengerti bahwa bagian blog engine itu digunakan untuk bekerja. Misalnya saja mungkin contohnya saya sendiri mengupload beberapa materi-materi yang saya di blog atau materi-materi yang saya dalam bentuk skrip, dan ini akan berdampak sekali, Pak, untuk pekerjaan kita sehari-hari. Jadi bisa kita lihat bahwa dampak pemblokiran ini sangat luas untuk kita para blogger. Kemudian poin kedua adalah yang kira-kira yang saya tanyakan adalah kira-kira apa langkah konkret dari yang dilakukan oleh Bapak Bupati dan Kominfo sehubungan dengan pemblokiran situs tertentu ini dari berbagai provider, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Priyadi, mungkin bahwa teknik blokir apapun sebenarnya bisa ditembus oleh user yang niat banget gitu. Dan tentu sebaliknya pula saya juga yakin dari Kominfo kalau betul-betul niat pasti bisa juga untuk menembak nyamuk tanpa menggunakan jaringan. Itu aja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jadi giliran kiri kanan ini yang pojok. Oh ya, saya pasti KPK ini. Baik, terima kasih. Saya Anom, saya juga blogger. Maaf, saya tadi terlambat jika nanti ada materi yang ulang. Pak Menteri, menurut saya problem kita sekarang ini bukan